Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, sobat muda, dimana saja Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Mukhlis Dendros, dalam Kultum, kuliah lebih kurang 7 menit. Kali ini dengan judul Kurban, menjalankan perintah Allah. Di bulan Zulhijjah, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah, umat Islam merayakan hari Idul Adha, atau kita kenal juga dengan Idul Kurban, atau juga Hari Raya Haji. Bagi mereka yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka peluang besar baginya untuk menambah pahala. Tapi bagi yang tidak mampu atau karena sesuatu halangan lainnya sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah haji, maka di tanah air ada satu kegiatan namanya hewan kurban, penyembelihan hewan kurban setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Kurban merupakan ibadah yang merupakan syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang awalnya perintah kurban itu ditujukan kepada pribadi beliau agar menyembelih anak beliau yang bernama Nabi Ismail. Tapi akhirnya Allah mengganti dengan kibas atau domba. Tapi Ibrahim telah menampakkan ketaatannya, telah menunjukkan keloyalitasannya kepada Allah SWT, menjalankan perintah Allah. Dan umumnya memang seorang muslim itu dituntut untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepadaku. Ibadah apa saja merupakan kewajiban seorang mukmin sesuai dengan aturannya, sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Begitu juga ibadah kurban. Orang yang mampu melaksanakan ibadah kurban, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang akan dia peroleh, termasuk pahalanya. Bahkan Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya, kata Allah, Aku telah melimpahkan kepadamu nikmat yang banyak. Jadi ini merupakan motivasi dari Allah SWT, bahwasanya Allah telah memberikan kita nikmat yang banyak sekali. Kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah itu sejak dari tidur sampai tidur lagi, itu nggak terhitung jumlahnya. Apalagi sejak kita lahir sampai wafat. Begitu banyak nikmat Allah yang kita terima. Nah, nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Tambah dengan nikmat-nikmat yang lain, yaitu nikmat rezeki, kelapangan hidup, jabatan, harta, kesehatan. Ini juga nikmat-nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka sungguh tidak akan terhitung jumlahnya. Karena memang kewajiban kita bukan untuk menghitung-hitung jumlah nikmat itu, tapi adalah mensyukuri nikmat itu. Allah menggambarkan kepada kita begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Nah, dengan banyak nikmat itu, apalagi nikmat dari segi harta, maka Allah memanggil kita, fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah
dan berkurbanlah. Nah, jadi sholat merupakan wujud daripada mensyukuri nikmat Allah. Nah, sholat wajib, sholat sunnah, sehingga sangat janggal seorang muslim andai kata dia mendapat nikmat Allah yang banyak tapi dia meninggalkan sholat. Dan sholat itu merupakan sebuah kewajiban bagi seorang mukmin untuk melaksanakan. Bukan sholat saja, wanhar, dan juga berkurban. Nah, kalau sholat terlaksanakan dalam sehari semalam 5 waktu, tambah dengan sholat sunat lainnya, tambah dengan sholat sunat muakkad lainnya. Nah, maka ketika kita mendapat kelebihan harta, berkurbanlah, wanhar, berkurbanlah. Kurban merupakan wujud syukur bagi seorang mukmin, ya, atas nikmat harta yang dia terima. Dan orang yang melaksanakan sholat dan juga melaksanakan ibadah kurban, berarti dia telah menjalankan perintah Allah. Selain banyaknya lagi perintah-perintah Allah yang harus ditunaikan. Nah, bagi seorang muslim, dia berupaya pelaksanaan ibadah itu ditunaikan dengan baik, termasuk ibadah kurban. Maka beruntunglah andai kata kita, saudara pemirsa, mampu untuk melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Yang tentu sebelumnya sudah dipersiapkan anggarannya, apakah dengan cara menabung atau juga dengan cara menyisihkan harta untuk memberi hewan kurban. Maka kita ramaikan Idul Adha dengan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Nah, Rasulullah SAW melaksanakan ibadah kurban itu 2 ekor. Yang pertama, beliau sembelih hewan kurban itu mengatakan ini adalah kurban Muhammad dan umatnya. Kemudian hewan kurban yang kedua, beliau sembelih ini adalah kurban Muhammad dan keluarganya. Jadi sebuah kewajiban bahwasanya ibadah kurban itu dilakukan oleh kepala keluarga dan untuk anggota keluarganya. Nah, beruntunglah kita yang hari ini yang bisa menyisihkan dana untuk melaksanakan ibadah kurban. Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan dengan semangat berkurban ini juga Allah akan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.